Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Singgali, bincang singkat sekali. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, kalian lagi nonton sambil nikmatin makan siang nasi bungkus pakai lele goreng. Kalau kalian yang nggak puasa, hadirnya podcast ini untuk menemani makan siang kalian. Tapi bagi yang puasa, tenang, puasa kalian ditemani oleh podcast kami di acara Bisingkali, bincang singkat sekali bersama Bimawa Umsu. Seperti episode sebelumnya, kita selalu mengundang bintang tamu ataupun teman-teman kita dari mahasiswa UMSU yang sangat spesial. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang jauh ya, tamu jauh nih ya. Yang satu dari Kamboja dan yang satu dari negeri Yaman. Langsung saja, ini dia, please welcome Bang Abdullah dan Bang Rashid. Oke, ya sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin aku bisa tanya-tanya dulu tentang abang-abang dari Bang Rashid dan Bang Abdullah. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Bang, abang namanya siapa dan dari mana gitu. Oh Bang Abdullah dulu boleh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Arif, saya berasal dari Yaman. Saya mahasiswa UMSU. Saya belajar di Fakultas Teknologi di Fakultas Fikti, jurusan Teknologi Informasi, semester 2. Oke, semester 2 di jurusan Fikti. Iya, Oke. Teknologi Informasi. Masya Allah, lancar bahasa Indonesianya ya Bang ya? Belum. Belum, oke ya. Hal anta tatakalamul lugatul Indonesia? Iya. Ya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah, amin. Ya, oke. Gimana dengan Bang Rashid, boleh perkenalan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rashidin Ahmad. Saya berasal dari Kamboja. Nah, sekarang saya kuliah di UMSU di Fakultas Pertanian. Jurusan saya ke jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Teknologi hasil pertanian. Keren. Keren banget ya. Ini jadi kita ada mahasiswa internasional tapi sudah, menurut aku udah lancar bahasa Indonesianya ya, dari Bang Rashid. Tadi Bang Rashid dari Faperta ya, pertanian ya. Pertanian. Oke, aku ada pandai bahasa Kamboja sih sedikit kemarin. Sok sebai bong. Oh, ini bukan bahasa Kamboja, Bang. Bukan bahasa Kamboja. Jadi bahasa apa itu? Nggak paham juga itu bahasa apa ya. Oh iya. Ini Oke. bukan Thailand, bukan Kamboja. Oh bukan Thailand, bukan Iya. Thailand. Oke. Oke lah, jadi kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang mahasiswa internasional kita. Mungkin dari Bang Abdullah dulu. Nanti kita mungkin kalau ada yang sulit di bahasa Indonesia, mungkin aku mix bahasa Inggris ya. Mungkin yang pertama dari Bang Abdullah. Gimana ceritanya kenapa bisa kuliah di UMSU? Gimana awalnya? Kenapa kuliah di UMSU gitu? Iya, Bang. Cerita saya untuk memilih UMSU. Saya udah mulai kuliah di Yaman. Oh, udah kuliah di Yaman. Tadi ada teman saya, dia belajar di Muhammadiyah UMY di Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, saya tanya dia tentang beasiswa di Indonesia. Dia bilang saya tentang banyak universitas. Dan dia bilang saya untuk UMSU. Untuk UMSU. Saya udah ya, dan teman saya udah apply untuk saya di UMY, tapi nggak ada acceptance. Dan nanti apply untuk UMSU dan alhamdulillah apply. Oh, alhamdulillah apply untuk Ada UMSU. beasiswa di UMSU. Ada beasiswa dan langsung keterima di UMSU. Iya. Masya Allah. Untuk kalau tesnya ada nggak dari UMSU? Apakah ada tes exercise atau testing untuk masuk beasiswa. UMSU? Iya, untuk beasiswa. Sebelum datang ke sini. Iya, sebelum datang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tes. Oh, jadi Bang Abdullah apply ke UMSU dan langsung keterima di UMSU gitu. Iya, itu. Gimana kesan pertamanya terhadap UMSU? Begitu masuk ke UMSU gimana? Apakah happy, senang? Gimana Ya. experience? Ketika saya baru datang ke sini, saya sedikit sedih karena semua orang di sini, semua tempat baru untuk saya. Ah, Dan iya. rindu orang tua dan keluarga. Tapi sekarang alhamdulillah senang.
Oke, tapi senang ya, walaupun semua berbeda, tapi tetap banyak orang-orang Muslim dan kita bersaudara semuanya, masya Allah, alhamdulillah. Kalau Bang ini Bang Rashid ini gimana cerita pertamanya kenapa kuliah di UMSU nih sebelumnya? Iya, yang sebelum saya datang sini, nah informasi UMSU langsung ke Kamboja karena di Kamboja pun ada alumni dari UMSU. Oh iya, ya ada sebelumnya alumni, ada. iya. Dia pun itu ada alumni di Fakultas Pertanian juga, Pak. Dari Iya, di Fakultas agroteknologi Pertanian. itu. Oke, keren. Iya, mungkin dia teman di sini 5 tahun dulu. Iya. Dan saya dapat informasi ini dari dia juga. Oh iya. Ya, tentang dan sebelum saya pilih UMSU ini, saya pun udah nanya banyak tentang informasi di UMSU. Ah, oke, Ya. udah banyak. Dan jawab kata dia itu bilang UMSU ini adalah universitas yang ada fasilitas lengkap. Ya, kualitasnya pun baik juga. Iya. Dan dosen-dosen di UMSU ini banyak lulus dari negeri. Ada ya, Pak? Iya, ada Iya, juga, mungkin ya. Dan awal yang saya datang sini, merasa ya di sini. Biasanya sebelum datang di sini bahasa pun belum lancar. Oh, belum lancar ya? Iya, mungkin ini susah waktu pertama dalam berkomunikasi sama kawan-kawan atau sama orang di sekitar kita itu mungkin susah ya. Oke. Tapi ya, alhamdulillah sekarang bisa paham. Tapi belum lancar juga, tapi bisa komunikasi sama orang-orang sini. Oke. Berarti Bang Rashid ini belajar bahasa Indonesianya pas sampai ke UMSU baru belajar bahasa Indonesia. Iya, Bang, saya baru belajar bahasa Indonesia datang ke Medan. Pas datang ke Medan. Iya. Oke. Karena di Kamboja itu nggak ada bahasa Indonesia atau Malaysia. yang Tapi di Thailand ada bahasa Oh, Melayu iya. ya, itu beda. Kalau Bang Rashid ini di Kamboja tinggal di mananya? Kalau boleh tahu. Saya tinggal luar kota. Di luar kota. Iya, di provinsi. Apa nama provinsi? Provinsi itu Bongkhom. Iya. saya tahu. Iya. Tabong Kemom itu dekat dengan Kampung Cham. Oh iya, betul, Iya, Bang, betul. betul, Mungkin betul. pernah ke Muncang. Saya pernah ke Kamboja. Saya kemarin tinggal di Phnom Penh. Oh, itu Iya. ibu kota Phnom Penh. Ibu kota ya itu. Kalau Bang Abdullah di Yaman tuh kan ada beberapa kota ya. Tinggal di mananya? mungkin sekitar 24 kota. 24 kota. Dan tinggal saya di kota namanya Lahja. Lahja. Iya. Oke. Itu daerahnya daerah pantai atau apa? Atau dekat dengan Saudi Arabia ya? Kalau nggak salah. Bukan ke kota Lahja, bukan dekat di Arab Saudi. Itu mungkin sekitar kalau naik bus sekitar 2 hari atau 3 hari. Sekitar 2 Iya. hari atau 3 hari. Oh, jauh juga ya naik bus. Oke. Nah, kalau untuk ini kan bulan Ramadan ya, Bang Abdullah dan Bang Rashid ya. Masuk Dan pertanyaan sedih. Iya, sedih ya pastinya. Nah, sebelumnya kalau dari Bang Abdullah ini pernah nggak merasakan bulan Ramadan tidak sama keluarga sebelumnya? Atau ini yang pertama kali? Sebelum Ramadan mulai, saya pikir itu Ramadan di tahun ini itu untuk saya sedih karena saya jauh dari keluarga saya dan orang tua. Tapi ketika Ramadan mulai, berasa saya beda. Alhamdulillah Ramadan masuk dan bisa puasa, bisa buka puasa, bisa masak di rumah. Dan Alhamdulillah senang. Senang juga. Iya. Apakah ada perbedaan kalau dari Bang Abdullah di Yaman dengan di Medan itu ada perbedaan nggak bulan Ramadannya? Iya, ada banyak. Waktu misalnya di waktu sahur di sini, kalau orang tua mau makan untuk sahur, sebelum itu ada orang di masjid. Iya. Sahur. Tapi Sahur, di Yaman ya. nggak ada seperti itu. Tapi kalau ada itu sedikit aja. Ada alarm di Yaman dan semua orang di Yaman nggak tidur di malam. Oke. Mereka tidur di sampai dari pagi sampai siang atau sampai sore. Oh, mereka tidur pagi sampai siang gitu. Iya. Kalau dari Bang Abdullahnya nggak sedih kan kalau jauh dengan girlfriendnya di Yaman? Sedih nggak kira-kira? Nggak ada ya, nggak ada. Mesti Kalau single, biasanya banyak kan laki-laki itu jauh dari keluarga sedih, jauh dari girlfriend juga sedih gitu kan. Kalau dulu nggak ada ya, Masya Allah. Oke. Tapi mulai ada di Indonesia ya. Oh, di Indonesia ada? Oh, nggak ada. Masya Allah. Nggak ada.
Just kidding, oke. Just kidding. Oh tadi kayak Bang Abdullah bilang di Indonesia sebelum sahur ada yang bangun-bangunin sahur, sahur di masjid ya. Memang kita ada banyak gayanya juga, ada yang gaya sahur, ada yang Mimi Peri sahur, itu ada juga. Jadi banyak gitu ya. Karena memang orang di Medan atau Indonesia tuh payah bangun malam-malam gitu kan. Jadi emang harus dibangunin gitu. Karena semua orang di Indonesia tidur di malam. Iya tidur di malam hari. Kalau di Yaman malam hari tidak ada yang tidur. Enggak tidur. Tidak tidur, oh, Masya Allah. Jadi mereka di Yaman itu ngapain malam-malam? Mungkin kalau ada kerja mereka kerja di malam. Oh mereka kerja di Dan malam. kalau ada mau syubi atau jalan-jalan tinggal Jalan-jalan, oh. kawan, ada banyak kerjaan di malam. Tapi di mereka tidur setelah salat subuh sampai mungkin salat zuhur. Sampai salat zuhur, oke. Dan setelah itu mulai kerja sampai sebelum salat maghrib, sebelum iftar. Mungkin sekitar jam 5 sore. Oke. Kalau ada banyak kerja, mereka kerja di malam. Iya. Oke, keren. Berarti berbeda ya, guys. Ada, jadi berbeda ya, guys. Ada di Yaman itu memang masyarakatnya rata-rata beraktivitas di malam hari. Ada yang bekerja atau yang jalan-jalan. Mereka tidur justru di pagi hari ya gitu ya. Nah, berarti itu aktivitas mereka satu harian dari malam. Jika dia nggak tidur, dia kerja lagi di paginya. Iya. Ya, oh Masya Allah. Keren ya. Gimana kalau dengan Bang Rashid? Ini kan kali pertama Ramadan di Medan, di Indonesia, jauh dari keluarga, jauh juga dari pacar ya kan? Nah, itu gimana? Coba ceritain gimana rasanya kira-kira. Iya. Untuk pertanyaan ini mau letak air mata nih. Aduh. Ya, ini pun adalah waktu yang pertama masuk Ramadan puasa dari jauh dari keluarga, saudara, tapi belum ada pacar Bang. Ya, Belum ada itu. pacar ya. Insya Masih Allah. single ya Bang. Masih single ya. Oke. Ya, ini waktu pertama dan biasanya kebiasaan saya itu setiap Ramadan tahun lalu biasanya bangun sahur itu ada mama, ada kakak itu bangunin sahur Rashid itu kan. Oh, iya. Iya. Tapi di sini itu ya mandiri semua. mandiri Ya, walaupun masak tentang makanan, walaupun tentang kegiatan lain-lain itu, walaupun gosok baju juga kan mandiri juga ya. Oh iya. Harus sendiri. Iya, Semua serba sendiri, sendiri ya. ya Bang ya. Ya, dan biasanya waktu buka itu pernah buka sama kumpul sama saudara semua. Iya. Dan di sini cuma hanya kawan-kawan beberapa orang aja itu. Itu merasa apa ya? Sedih juga tapi bisa sabar Bang ya Bisa itu. sabar juga, ya. Ini untuk mencuri ilmu kita ya Bang. Ya kayak mungkin kalau pas di Kamboja kayak bangun Rashid sahur pas buka rupanya mama rupanya gitu ya kan. Pas di sini Rashid sahur Bang Abdullah rupanya yang bangunin gitu ya kan. Nah ini suara apa tadi ya? Ada kedengar suara nggak? Ya. Oh suara hujan ya. Di Kamboja ada hujan nggak? Mungkin ada juga. Ada juga ya. Ada. Oke. Nah oke. Selanjutnya berhubung kan di Kamboja dan dari Yaman itu kan berbeda nih dengan Indonesia. Mungkin dari Bang Abdullah dulu lah. Di Yaman itu kan makanannya rata-rata makanan Arab gitu. Begitu sampai di Medan, gimana ngelihat makanan di Medan dan Indonesia? Apakah cocok, sesuai atau gimana? Coba diceritakan. Berbuka. Hmm? Makan untuk berbuka puasa atau? Iya makanan pokoknya berbuka puasa ataupun sahur ataupun sebelum Ramadan makanan di Medan gimana menurut Bang Abdullah gitu? Ya, Bang udah bilang itu makanan dari Arab. Itu beda bukan seperti makan di Indonesia. Kalau di waktu sahur ada banyak jenis seperti ada roti dengan susu spesial. Ya untuk itu ada mungkin kopi. Dan di waktu buka puasa ada kabsa, ada nasi, ada apa namanya, ada korma, ada roti juga tapi beda jenis, bukan seperti roti di sahur. Oh, okay. Ya. Tapi di sini saya masak di rumah, nggak makan makanan dari jalan-jalan atau dari jalan nggak makan itu. Oh, oke.
Kalau untuk di Yaman makanan favorit Bang Abdullah apa? Apa yang paling suka gitu makanan di sana? Ada banyak. Ada banyak. Tapi mungkin roti dengan susu biasa. Itu Roti? untuk sahur. Tapi Oke, untuk sahur. buka puasa itu nasi mandi. Nasi mandi. Iya. Nasi mandi itu seperti apa dia? Seperti nasi biryani tapi sedikit beda. Oh, seperti nasi biryani gitu ya. Makannya sendiri atau bareng-bareng keluarga gitu? Semua bukan sendiri. Semua. Oh, semua satu tempat makan Satu sama-sama. barang dan untuk semua. Oh, untuk semua. Oke, ya, kongsi. Oke. Nah, di sini juga kita ada namanya mandi. Tahu mandi nggak? Ya tahu. Apa itu mandi? Asal itu dari Arab. Dari Arab? bukan. Maksudnya ada kita juga bilang mandi. Artinya itu Di sini mandi itu. Ya. apa? Tahu nggak artinya? Ya, itu di kamar mandi. Kamar mandi ya? Enggak, iya. Mandi itu kamar mandi. Oke. Ya, baiklah. Oke, kalau dari Bang Bang Rashid, gimana sih tentang makanan di Kamboja dengan Indonesia? Apakah sama? Karena kan kita sama-sama agak dekat juga kan negaranya dengan Malaysia. Itu gimana? Apakah ada beda gitu makanannya? Kalau tentang makanan itu pasti ada beda. Iya, Karena negara beda ya bang. Iya, benar. Iya. Tentang makanan di waktu sore atau waktu buka itu, biasanya orang-orang Kamboja itu buka dengan dessert. Dessert, oke. Iya, dessert. Ini ada campur sama jenis buah-buah banyak. Nah ya, itu tergantung orang yang suka. Kalau di rumah ada orang tua, itu setiap waktu buka itu harus ada bubur ayam. Bubur ayam. Iya, oke, bubur oke. ayam. Karena itu orang tua susah makan. Susah makannya, iya, itu. iya. Tapi kalau rumah saya itu harus ada dessert, ada bubur ayam, ada di sini nggak tahu namanya di Indonesia, tapi nama di Kamboja itu nong bencok. Nong moncok. Oh iya. Apa tuh nong bencok. artinya? Itu bentuknya panjang-panjang. Oh, di sini kayak ifumi. Kayak ifumi. Tapi warnanya putih, Bang. Warnanya putih. Ya warna putih, bahannya dari beras biasa kita itu. Ya, dan ada mesinnya untuk masuk dan luarnya ukurannya panjang-panjang. Gitu. Oke. Itu yang banyak di Cina juga. Cina juga Iya. ya. Cuman versi halal ya. Iya, Oke. halal Bang, halal. Oh iya, Berasnya halal Bang. Oh ya, saya penasaran di Kamboja itu kan kalau nggak salah tuh kan Muslim di sana kan sedikit ya, Iya, Bang. sedikit minoritas gitu. Sebagian. Gitu. Nah, kalau untuk makanan halal itu sulit nggak dicari di Kamboja? Gimana? Tentang cari makanan halal di Kamboja mungkin gak susah Bang, gak susah. Kalau di ibu kota Phnom Penh, Phnom Penh. itu banyak muslim jualan di ibu kota. Oh iya, banyak Muslim jualan. Rupanya abang saya jual ada warkop makanan di ibu kota juga. Oh iya, ada juga. Bang. Itu banyak di makanan muslim jual di Kamboja. Tapi yang saya pernah tahu itu ada abang pernah ke Vietnam. Itu Vietnam. mungkin susah cari makanan halal. Di Vietnam lebih susah ya. Tapi Thailand dan Kamboja mungkin nggak susah Bang. Nggak susah ya. Nggak susah. Banyak Muslim yang jualan juga ya. Iya, Kayak abangnya banyak Bang juga. Rashid tadi buka warkop Aceh kalau nggak salah. Buka warkop ya? Enggak. Maksudnya abangnya Bukan, ada Bang. warkop. Enggak. Nah, iya, saya pun juga pernah baca kan, pernah ke Kamboja juga. Jadi memang banyak orang Muslim itu jualan ya, Bang ya. Iya, Bang. Masya Banyak. Allah gitu. Keren. Nah, itu kan kita udah bicara soal makanan ini kan. Mungkin makanan sedikit beda, bisa menyesuaikan, dan juga di Medan banyak yang halal ya. Nggak sulit ya. banyak. Dan kemana-mana dapat makanan halal. Mungkin kalau di selain makanan nih dari Bang Abdullah dan Bang Rashid, mungkin dari Bang Abdullah dulu. Kalau tentang budaya Medan, culture shock gitu, kayak ya surprise dengan apa gitu di Medan ini loh. Ini kok seperti ini gitu. Apa perbedaannya gitu di suasana budayanya gitu, culture. Iya. Mungkin ketika baru datang ke sini semua banyak suatu itu sama syok untuk saya karena itu pertama keluar dari Yaman. Tapi mungkin kemarin ada orang meninggal Iya, di dekat kos. Dan saya lihat orang dari Cina. Dari Cina. Iya. Saya pikir itu dia orang Muslim. Tapi nanti saya tanya orang lain tentang orang itu. Dia bilang saya itu enggak Muslim. Enggak Muslim. Okay. Tapi hadir masuk itu tahlil, namanya tahlil.
Tahlil. Ya, dia masuk dan lihat tahlil dengan orang Muslim, walaupun dia enggak Muslim. Walaupun Saya surprise, dia enggak Muslim. Bagaimana bisa masuk dan ikut tahlil dan salawat dengan orang Muslim? Oh, oke. Iya. Berarti ada yang meninggal dunia, cuman ada yang ikut tahlil orang Muslim di situ. Oke. Selain dari itu, kira-kira tentang lalu lintas atau tentang perilaku mungkin, Apa? tentang perbedaan budaya orang-orang Medan, ada surprise nggak? Ada shock culture? Bukan enggak ada. Bukan. Kalau ada itu sedikit aja. Sedikit aja ya, nggak ada. Berarti lebih kepada tahlilan yang tadi itu ya. Oke. Kalau dari Bang Rashidnya gimana? Ada nggak culture shock atau kayak terkejut gitu dengan orang-orang Medan atau suasana di Medan itu ada nggak? Kira-kira? Kalau tentang suasana di Medan dan Kamboja dan kebudayaan beda bang, ada Beda beda. banget ya. Ini mulai kebudayaan dulu. Kebudayaan di Indonesia biasanya banyak suku bang ya, banyak suku. Benar-benar. Dan gimana ya yang udah lihat ada kebudayaan dari Batak. Iya, Batak. Batak pun ada jenis banyak juga ya bang. Ada banyak lagi. Iya, ada Batak, banyak. ada Batak Toba, Iya. Batak ini gitu. Ada jenis Batak, ada satu lagi apa yang apa ya? Melayu. Yang ada Melayu pakai yang beda. Kalau tentang clothes, tentang baju tradisional pun ada beda jenis juga. Iya, ada Iya. beda jenis. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, di sini mayoritasnya Muslim. Muslim, Ini ya. kebudayaannya kalau baju tentang hijab, Iya. ya orang-orang khususnya untuk perempuan itu mungkin sempurna, lebih sempurna dari Kamboja. Karena mayoritas di Kamboja, kebudayaan Kamboja itu Buddha. Buddha. Ya, jadi kadang-kadang perempuan Muslim susah pakai baju kebudayaan di Kamboja benar-benar. itu. Oke, ya. Berarti kalau di Medan ini memang kebudayaannya itu sesuai dengan syariat Islam ya, Iya, pakai sesuai dengan berhijab syariat dan Islam. sebagainya. Nah, orang abang kan sudah kurang lebih udah berapa lama nih di Medan, Bang Abdullah? Mungkin sekitar Ada 5 setahun? Sekitar berapa? 5 bulan. 5 bulan ya. Kalau Bang Rashid? Iya mungkin sama karena saya datang ke sini sebelum Abdullah mungkin 3 hari. Oke. Sama lah, kurang lebih 5 bulan ya, setengah tahun. Nah, ini dari Bang Abdullah, selama di Medan nih udah pergi kemana aja? Selama di Udah pergi sini. ke Danau Toba, Danau Toba, di keren. Aceh. Kemana? Aceh. Aceh. Oh. Provinsi. Terus Ya, udah pergi ke Brastagi. Brastagi. Aja. Oke. Itu perginya sendirian Bukan dengan Rashid. dengan Rashid. Teman-teman. Oh, berduaan aja. Perginya berdua. Bukan. Jadi sama dengan ada- mahasiswa dari mahasiswa internasional. Oh, mahasiswa internasional Udah pergi ke juga. Danau Toba dengan ke Danau International Toba. Office. Dan ke Aceh dan Brastagi dengan teman-teman sama Rashid dan teman lain. Oke. Itu yang di Danau Toba itu ngapain kemarin? Orang Bang Abdullah. Ngapain di dalam? Kegiatan mahasiswa internasional. Oh ya, kegiatan. Jadi di sana ada kayak ngapain aja kegiatannya? Itu menunjukkan tentang kebudayaan Batak. Oh, Toba. kemudian ada. Oke. Di Kayak apa ya namanya? Tomok itu kan. Tomo, oh iya, iya. belajar budaya gitu ya. Kalau dari Bang Abdullahnya di Medan sekitaran sini udah keliling-keliling belum? Naik Udah motor ke gitu. USU. Ke USU? Oh ya, ngapain kemarin USU? Mau pindah kampus? Puisi. Hah? Ada puisi dengan Biba. Oh, oke dengan BIPA ada kegiatan kemarin ya. Kalau naik motor udah pandai? Udah. Bang Abdullah udah pandai ya? Iya. Gitu, oke. Kalau dari Bang Rashidnya, selama di Medan udah kemana aja? Selama tinggal di Medan pernah ke beberapa Hmm? ya tempat. Ke Bang Abdullah tadi. Iya, kayak Bang Abdullah Danau tadi. Toba itu mahasiswa internasional. Ke Brastagi yang waktu pertama sama kawan-kawan ke Abdullah. Kedua itu Brastagi juga, tapi itu kegiatan prodi pertanian. Oh, kegiatan Iya, pertanian itu. Dan kalau di Medan ini cuma keliling kegiatan BIPA yang kemarin kayaknya di Masjid Raya, Masjid keliling Raya, menunjukkan di Istana Maimun. Istana Istana Maimun itu tentang masuk pasar tradisional, pasar Petisah namanya kan? Pasar Petisah, Petisah. Dan kebun museum kebun.
Ya, untuk menunjukkan tentang pertanian. Oh, oke oke, belajar tentang Iya, pertanian ya pertanian. gitu ya, keren-keren. Dan cuma keliling-keliling itu aja bang, tapi lupa beberapa tempat lagi. Oke oke, ya apa. Intinya sudah pernah keliling Medan lah ya. Iya, keliling. pernah. Oke, kalau dari Bang Abdullah nih, selama di Medan ataupun di Indonesia, apa sih yang paling abang sukain gitu? Favorit, what's your favorite thing in Indonesia? Iya, in Medan gitu. Itu apa namanya? Cuaci. Cuaca. Cuaca. Cuaca, oh weather, The weather. the season, oke oke ya. Kenapa cuacanya? Itu mungkin Panas sekali. bukan panas. Nggak panas ya? Kalau Medan? panas itu, tapi setiap hari ada hujan. Ada apa? Hujan. Hujan, oh setiap hari ada hujan. Iya, Kalau saya suka itu. kalau di Yaman ada hujan nggak? Ada tapi sedikit, bukan seperti sini. Sedikit ya, Iya. tidak jarang. Selain itu apalagi yang abang sukain? Sini. Gitu. Mungkin semua orang di Indonesia, Amerika, welcome kalau ada masalah atau semua orang tolong dan bantu saya. Bantu. Dan kalau ada masalah bisa ada apa itu solve itu, solution itu masalah itu. Karena saya bisa tanya ini semua orang di sini, mereka tolong saya. Oh, orang-orang di Medan welcome mau tolong ya kalau kita Iya. ada masalah gitu ya. Coba-coba welcome juga ya. Saya belum tanya. Iya. Oke. Coba sih tanya sih. Ya, jatuh ya. Oke, kalau dari Bang Rashidnya gimana? Apa sih yang disukain dari Medan ataupun Indonesia lah khususnya selama di sini? Wah, ini keren atau apa gitu? Apa yang disukain? Ya, tentang waktu pertama datang sini, yang saya suka, ya suka senang, itu ada teman-teman di kelas mereka selalu bantuin, ya. Apa yang saya nggak tahu tentang kegiatan di sini, tentang bahasa, tentang materi-materi, mereka selalu bantu saya. Ya, apa ya katanya? Friendly. Friendly, Ya, oke, friendly. oke. Satu lagi tentang cara-cara tinggal, kehidupan. Ya. Orang di sini pun di sini ada juga kayak jemaah-jemaah kayaknya Masliyah, Muhammadiyah itu banyak Iya, ada kan? juga, ada, Iya ada. banyak. Itu waktu pertama susah. Walaupun saya dan Abdullah susah. Oh iya susah. Harus itu di sini ada masih banyak jemaah Masliyah, Muhammadiyah itu kan banyak. Iya iya. Jadi mungkin susah memilih masjid Susah masuk memilih, masjid ya. mana masjid mana itu kan bang. Iya. Kalau sejauh ini jadi abang milih yang mana? Kalau misalnya sholat tarawih ke masjid yang mana biasanya? Kalau biasanya saya mah setiap malam itu masuk Muhammadiyah bang. Muhammadiyah, ya. Iya. Karena sikit ya. bukan bang. Gini kalau cara cara sholat itu sama saya di Kamboja. Sama. Saya pun as-salaf. Oke. Jamaah salaf. Salafi itu tata cara sholat tapi tentang orang meninggal itu sama juga nggak ada Sama dengan tahlil. Muhammadiyah ya. Nggak ada juga. Makanya milih Muhammadiyah. Iya. Bukan karena sholat tarawihnya sebentar kan? Bukan bang, bukan. Nggak ada ya. Oh bukan 11 atau 20 rakaat bukan tentang itu Bukan bang bukan ya. tentang itu, ya. Oke, kalau Bang Rashid ini suka musik nggak atau apa? Tentang musik itu saya jarang suka. Walaupun di Kamboja atau di sini jarang suka juga bang. Ya, jarang suka Ya. ya. Tapi ini jujur aja tentang kalau tentang anasyid musik itu saya pernah Arab juga. Oh iya. Iya. Karena di Kamboja saya belajar bahasa Arab. Jadi guru-guru itu ya sering pakai Arab. Anasyid bahasa Arab itu untuk dengar, untuk yang menyimak itu Oke, bahasa oke, Arab. menyimak. Oke. Keren. Kalau dari Bang dari Bang Abdullahnya sendiri itu juga ada bingung kayak Bang Rashid tadi nggak kayak Muhammadiyah. Ini ada bingung juga ya. Mana yang abang pilih jadinya karena kebingungan itu di Medan? Sini. Iya. Untuk apa? Untuk misalnya untuk sholat gitu kan bingung nih ada Muhammadiyah, Muhammadiyah. masjid-masjid beda. Oh pilihnya Muhammadiyah ya. Iya. Kira-kira dari Muhammadiyah mirip nggak dengan di Yaman? Ya. Mirip ya? Gak ada perbedaan? Ada sedikit berbeda. Sedikit perbedaan ya. Oke keren. Nah mungkin untuk selama di UMSU ini ya, mungkin kan Bang Rashid dan Bang Abdullah udah 5 bulan di UMSU. Ada ikut kegiatan nggak dari Bang Abdullahnya? Enggak. Nggak ada ya, belum. Sejauh ini belum ada ya, masih kuliah. Kalau Bang Rashid gimana? Tadi itu kegiatan di kampus. Iya di Iya. kampus UMSU. Kalau tentang kegiatan yang saya udah tahu, saya ikut kegiatan Himalogista. Himalogista. Itu khususnya di
banyak di pertanian. Oh, di pertanian. Ya, Imba Oke, Lobista. oke, oke. Kalau IMM, PKM itu saya belum pernah masuk juga, Bang. Ikut juga. Oke, Ya, oke, oke. karena saya lihat kawan-kawan ikut IMM atau PKM itu banyak presentasi. Oke, Ya, oke, oke. itu saya belum lancar bahasa Indonesia, jadi susah kalau ada presentasi tentang kegiatan apa saja itu. Iya. Susah. Berarti ikut himpunan jurusan Hima ya? Logista, Hima Logista, oke. Nah, mungkin ini untuk dari Bang Abdullah dan Bang Rosyid ini harapannya ke depan apa nih rencana-rencana di UMSU? Nanti setelah tamat kira-kira ngapain? Dari Bang Abdullah dulu nih. Dari Kira Panggrasis. Oh ya, Bang Rosyid dulu, oke. Kalau Malu-malu saya dong. pandangan Abdullah mungkin mau istri di sini ya Abdullah. Oke, yaudah dari Bang Rosyid lah dulu. Kira-kira apa rencana selama di UMSU nih dan setelah tamat kira-kira nanti mau balik ke kampung kah atau tetap di Indonesia atau gimana? Ini cuma sekarang itu belum pasti juga ya Pak kita. Iya, iya. Tapi di pikiran saya setelah wisuda, setelah tamat di sini, sekarang ada rencana mau pulang karena siapa pertanian. Jadi mau apa ya tentang kerja di bidang pertanian di Kamboja. oke. Iya Bang. Tapi kalau tentang mau tanya mau tinggal atau mau istri di sini mungkin belum pasti ya Bang, belum Belum tahu pasti juga. ya, Iya, itu tentang cerita hari depan kita belum tahu iya. apa yang terjadi di depan. Iya soal Itu, ya. soal istri nanti kita bicarakan setelah ini ya. Mau yang Kamboja atau Indonesia. Tapi abang emang tertarik sama istri orang Indonesia nggak kira-kira? Nggak tahu Belum juga pasti ya. ya, nggak tahu juga ya. Ya udah nanti itu kita bisa bicarakan telepon aja. Oke, untuk kalau dari Bang Abdullah sendiri, kira-kira rencana ataupun planning ke depannya setelah tamat dari UMSU mau kemana gitu? Ya insyaAllah setelah lulusan mungkin belajar master dan doktorat. Dan kalau ada kerja orang atau bisa kerja di sini mungkin bisa duduk di sini atau tinggal di Indonesia. Tapi harusnya balik ke Yaman untuk mengunjungi kawan-kawan orang tua keluarga. Keluarga, oke Iya, oke. itu harus. Pacar enggak ya? Pacar enggak ada ya, masya Allah. Oke oke. Nah, oke mungkin itulah dia planning. Mungkin semoga seluruh urusan Bang Rosyid dan Bang Abdullah dilancarkan, dimudahkan Allah dan lancar sampai tamat nanti kembali mungkin mengabdi ke negara masing-masing kayak Bang Rosyid tadi ingin bekerja di bidang pertanian ya. Terus Bang Abdullah pengen ketemu keluarga, ketemu orang tua, ketemu kawan-kawan dan ketemu nggak ada pacar ya, sorry. Oke, nah mungkin itu saja. Terima kasih banget Bang Rosyid dan Bang Abdullah udah hadir di obrolan kita pada hari ini di podcast Bising Kali, bincang singkat sekali bersama Bimawa UMSU. Untuk teman-teman semuanya yang dimanapun kalian berada yang lagi nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita di Bimawa UMSU. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi tentang podcast kita, dan juga jangan lupa follow Instagramnya kita yaitu @kemahasiswaanumsu. Mungkin cukup sekian obrolan kita singkat tentang Bimawa UMSU. Mungkin kalau kalian penasaran tentang narasumber kita mungkin boleh dibacain Instagramnya Bang Abdullah dan Bang Rosyid. Ada Instagram kan? Boleh dikasih tahu ke teman-teman yang mau follow mungkin. Itu Instagram namanya apa? Saya apa itu? Kalau Instagram saya nama saya Rosyidin Ahmad. Rosyidin Ya. Ahmad. Oke, untuk Instagramnya Bang Rosyid bisa di @Rosyidin Ahmad. Terus kalau dari Bang Abdullah, ntar lagi nelpon. Itu Abdullah Arif 73. Abdullah Arif 73. Jadi teman-teman semuanya bisa di follow mereka ya. Mungkin cukup sekian. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya. Bising Kali, bincang singkat sekali.